Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda saat ini tengah mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi penyiaran di Selasa 18 Juli 2023 dengan headline berita pagi ini. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI ND kembali menggelar kegiatan Lomba Bercerita Anak tahun 2023. Bentuk kepedulian kepada masyarakat pesisir, tim dokter share dengan program Rumah Sakit Apung tengah melakukan pelayanan medis di Pulau Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Stasiun ND kembali menggelar kegiatan Lomba Bercerita Anak tahun 2023. Laporan Lady Badin. LPP RRI ND kembali menggelar kegiatan Lomba Bercerita Anak tahun 2023 ini. Kegiatan lomba tersebut untuk ketiga kalinya diselenggarakan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2023. Koordinator Umum Lomba Bercerita Anak tingkat LPP RRI ND tahun 2023, Maria Trinitas Ria mengungkapkan bahwa pada tahun ini Lomba Bercerita Anak memilih tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan melalui tema ini panitia membebaskan peserta lomba untuk bercerita tentang stunting, bullying, kekerasan, kenyamanan, dan hak anak dalam rumah, sekolah, dan lingkungan. Trinitas Ria juga mengungkapkan persyaratan lomba ini adalah diperuntukkan bagi para siswa-siswi SD ataupun MI kelas 3 hingga kelas 6. Lomba Bercerita Anak itu temanya Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kemudian hal-hal yang diharapkan diangkat oleh adik-adik kita, para pembawa cerita itu tentang stunting, bullying, kekerasan, kenyamanan dan hak anak di dalam rumah, di sekolah, kemudian di lingkungan pergaulan. Kalau untuk persyaratan lombanya sendiri ini tuh mudah. Pelajar SD itu kelas 3 sampai kelas 6 melampirkan akta kelahiran atau surat permandian. Kemudian mereka mengirimkan satu video beserta naskah yang durasinya itu 5 sampai 10 menit. Dan ceritanya ini tuh harus hasil karya mereka sendiri, kemudian menggunakan bahasa tutur, mereka boleh menggunakan alat peraga. Dijelaskan Trinitas bahwa tahun ini sedikit mengalami perbedaan dalam Lomba Bercerita Anak, di mana tidak semua RRI menyelenggarakannya secara serentak. Hanya beberapa satker saja yang dipilih, sehingga tidak ada penyelenggaraan lomba di tingkat nasional. Kalau dulu-dulunya itu Lomba Bercerita Anak ini biasanya diselenggarakan di semua satker RRI, kemudian yang terbaik dari satker tersebut dikirimkan ke tingkat nasional. Tapi di tahun 2023 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini penyelenggaraannya itu tidak diselenggarakan oleh semua satker, hanya beberapa satker yang dipilih oleh pusat untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan salah satu satker yang terpilih itu RRI ND. Tapi nanti karya adik-adik semua, video yang dikirim itu sebagai apresiasi kepada mereka akan kita upload semua ke YouTube, dan nanti akan ada juga pemenang versi YouTube. Dijelaskan Trinitas
Identitas, tahun ini panitia akan menerima kiriman video dan naskah asli karya peserta paling lambat tanggal 20 Juli 2023 dan nantinya seluruh karya yang masuk akan dipilih 10 finalis untuk tampil di babak final yang akan diselenggarakan bertepatan dengan Hari Anak Nasional di 23 Juli 2023 dan seluruh karya video akan diupload ke YouTube RRI ND. Bagi peserta yang videonya paling banyak ditonton akan menjadi juara favorit versi YouTube. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Daerah Kabupaten ND menyatakan sudah saatnya koperasi harus cepat berkembang dan bisa menunjukkan perannya di masyarakat. Laporan Suimam. Wakil Ketua Dekopin Daerah Kabupaten ND, Yohanes Hebi SH, kepada RRI Senin 17 Juli 2023 mengatakan dengan tema pemajuan koperasi, kunci kesejahteraan masyarakat di Hari Koperasi yang ke-76 tahun ini menjadi konsentrasi pemerintah bersama Dekopin untuk bagaimana koperasi betul-betul menunjukkan perannya sehingga fokusnya pada pemajuan. Dijelaskan, dengan era digital saat ini sudah seharusnya koperasi tidak boleh kalah bersaing dengan badan usaha lain untuk bagaimana membangun opini publik terutama kepada masyarakat bahwa koperasi punya peran strategis sebagai pilar ekonomi. Tahun ini kita harus mulai bagaimana upaya kita memantapkan lebih-lebih pada aspek digitalisasi koperasi. Itu sudah menjadi sebuah satu cara. Masih banyak cara lain juga yang dilakukan baik oleh Kementerian Koperasi maupun juga oleh Dewan Koperasi secara nasional. Hanya kita di ND ini kan dalam pelaksanaan kan kita menyesuaikan dengan situasi dan juga kondisi di daerah. Ia melanjutkan dalam upaya meningkatkan peran koperasi supaya dia betul-betul menunjukkan perannya dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dekopin bersama dengan seluruh jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten punya konsentrasi untuk tetap menjaganya agar implementasi daripada koperasi meski sudah berada pada pasar bebas tetapi tetap tidak boleh keluar daripada jati diri koperasi. Dan itu menjadi tugas utama kami di Dewan Koperasi untuk bagaimana menjaga keutuhan penerapan jati diri koperasi sebagai karakter utama daripada koperasi. Jangan sampai nanti ketika orang mulai berkoperasi, orang kan mulai berpikir wah dia orientasinya sudah berubah. Kita harus sudah punya prinsip dasar kita berkoperasi. Jadi jati diri koperasi itu baik tentang nilai-nilai yang ada di dalam koperasi maupun prinsip koperasi itu yang menjadi patokan dasar di dalam mengelola koperasi. Ditambahkan, pengalaman selama ini yang berkembang di luar, banyak praktek-praktek koperasi yang tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Dalam hal ini maraknya koperasi liar yang beroperasi di lapangan. Satu wisatawan domestik meninggal dunia setelah sekoci yang ditumpanginya terbalik di perairan Pulau Muawang, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Laporan Rosa Dalima. Sesuai data di manifest penumpang, wisatawan yang meninggal dunia tersebut atas nama Alex Susanto Salim, 43 tahun. Korban merupakan penumpang kapal wisata KM KAIA yang membawa 17 wisatawan lainnya untuk melakukan diving di Pulau Mawang, Labuan Bajo, Senin 17 Juli 2023. Kantor Basarnas Maumere melalui Posar Manggarai Barat menerima informasi kecelakaan sekoci milik kapal wisata KM KAIA kurang lebih pada pukul 5 sore dan langsung bergerak menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pertolongan. Salah satu anggota tim SAR Manggarai Barat, Ferdi Melkianus Rihi, kepada RRI mengatakan korban dievakuasi oleh tim SAR kurang lebih pada pukul 18.00 dari atas kapal wisata KM KAIA dan langsung dibawa menuju Pelabuhan Syah Bandar Labuan Bajo dalam kondisi tidak sadar. Tiba di Labuan Bajo, korban langsung dijemput ambulans menuju ke Rumah Sakit Siloam. Namun dari pihak rumah sakit menyatakan korban telah meninggal dunia. Kocinya terbalik di pukul gelombang dan setelah tiba di tempat kejadian tadi sore, terus kita jemput korban, kita bawa ke dermaga Labuan Bajo karena posisi angin kencang juga tadi. Setelah bawa, tiba di dermaga, dijemput oleh ambulans KKP, namun bawa ke Siloam, dari pihak Siloam, katanya korban telah meninggal dunia. Kita evakuasi korban sudah tidak sadarkan diri. Sementara itu, Kepala Basarnas Maumere Supriyanto Ridwan dalam keterangan persnya mengatakan tim SAR gabungan sigap menuju ke lokasi kejadian sesaat setelah menerima informasi. Dari keterangan kru kapal wisata KAIA, korban sudah ditolong oleh kru kapal dengan melaksanakan resusitasi jantung paru atau RJP.
Namun begitu tiba di lokasi, tim SAR gabungan juga melakukan hal yang sama untuk memberikan pertolongan kepada korban. Tim SAR sendiri berhasil tiba di Pelabuhan Sabandar Labuan Bajo kurang lebih pada pukul 19.00 WITA. Dikatakan akibat cuaca buruk, angin kencang dan gelombang tinggi cukup menyulitkan tim SAR melakukan evakuasi. Dari SP Labuan Bajo, Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat pesisir, tim Dr. Share dengan program Rumah Sakit Apung tengah melakukan pelayanan medis di Pulau Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, mulai tanggal 15 hingga 22 Juli 2023 mendatang. Laporan Veranda Garus. Kegiatan tersebut melibatkan 19 orang, diantaranya dokter umum, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis bedah, dokter anestesi, perawat, bidan, dan tenaga non-medis yang mendukung agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan penanggung jawab media komunikasi Dr. Share, Anselmus Jamalin kepada RRI Senin pagi kemarin. Dia menjelaskan adapun pelayanan medis yang dilakukan berupa poli umum, poli kandungan dan KB, poli gigi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah, operasi bedah mayor dan minor, pelatihan bantuan hidup dasar dan pembinaan oleh spesialis, pelatihan dokter kecil dan studi kasus tenaga kesehatan. Selain itu pelayanan medis operasi berupa benjolan, hernia atau usus turun, ambeien atau wasir, sunat, tumor payudara, pembesaran kelenjar getah bening di leher, dan lain sebagainya. Ini dari pagi itu kalau dari tim kami itu kita dari jam 6:30 jam 7 dari informasi yang kami dapat masyarakat karena mungkin cukup antusias jadi mereka juga pagi-pagi udah datang karena yang kita terapkan itu adalah nomor antrian, jadi siapa yang cepat datang dulu dilayani. Relawan kami ini juga datang dari mana-mana, mereka dari berbagai tempat di seluruh pelosok Indonesia ini. Kalau misalnya mereka tadi seperti dokter-dokter spesialis, seperti mereka izin dulu ke rumah sakit mereka bekerja. Dia melanjutkan pada hari pertama dilaksanakan banyak masyarakat yang antusias untuk melakukan pemeriksaan. Bahkan pasien umum mencapai 171 orang, sementara pasien bedah mayor 8 orang, bedah minor 14 orang, sunat 8 orang, pemeriksaan kandungan 16 orang, dan pemeriksaan kesehatan mulut dan gigi sebanyak 26 orang. Pasien yang datang bahkan bukan hanya dari Pulau Pemana saja, sebagian besar diantaranya merupakan warga dari pulau lainnya yang berada di Kabupaten Sika. Pendaftaran dilakukan di dermaga tempat kapal bersandar, sementara untuk pelayanan operasi bagi pasien dilakukan di dalam kapal. Dari Maumere ke Pulau Pemana ini memang kita kemudian dengan kapal kita sendiri. Ini kan kebetulan memang kapal ini bukan kapal penumpang ya, Bang. Jadi memang paling yang berada di kapal hanya ABK sekitar 6 orang. Dengan tim relawan itu bertemu di lokasi di TKP. Dia berharap dengan hadirnya Dr. Share dengan program Rumah Sakit Apung mampu memberikan perubahan dan membantu masyarakat Pulau Pemana khususnya dalam bidang kesehatan. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Sejumlah warga desa Lumut, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat mendatangi kantor bupati setempat untuk mengadu tindakan tidak terpuji kepala desanya kepada wakil bupati Manggarai Barat. Selengkapnya disampaikan Ecak Masita. Mereka diterima Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng di ruang kerjanya Senin siang kurang lebih selama 1 jam. Kepala Desa Lumut diduga melakukan pungli terhadap 11 warganya yang akan mencalonkan diri untuk menjadi perangkat desa. Wakil Bupati Weng usai menerima warga Desa Lumut kepada RRI mengatakan pemerintah memastikan kasus ini akan segera ditangani. Namun tetap harus melalui prosedur dengan berpedoman pada peraturan bupati atau Perbub sebagai dasar hukumnya. Ya, kita dengar apa yang mereka sampaikan, kemudian dicatat baik kalau kadisnya dan Paslon 1, dan kemudian saya tadi bilang nanti saya minta coba kadisnya pelajari ini, keterangan dari kepala desa dia dapat, dari camat juga, kemudian tadi dia dengar coba pelajari, kemudian sandingkan dengan ada Perbub, kan Perbub dasar hukumnya, dan tapi saya coba turun ke lokasi untuk coba cross check. Ini kan ngomong dari kadesnya begini, ngomong dari pelapornya, tapi kan kita mesti on the spot juga pergi cek, harus sandingkan dengan
Jadi pemerintah tidak membela, kepala desa tidak membela. Berdasarkan audiens dengan warga, lanjut Wakil Bupati Weng, masing-masing calon harus memberikan uang sejumlah Rp2.350.000. Dari 11 orang tersebut, salah satunya sudah terlanjur menyetor uang yang diminta, namun tidak diakomodir. Hal ini dibenarkan oleh kuasa hukum korban Placidus Asis Deor. Dikatakan, kliennya melaporkan peristiwa tersebut untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang resmi. Saya adalah nasihat hukum dari Bapak Hilarius Habut, warga desa Lumut, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat. Kemarin, saya bersama Bapak Hilarius Habut telah melaporkan peristiwa tindak pidana perbuatan melawan hukum, pungli, yang diduga dilakukan oleh seorang kepala desa Lumut atas beberapa peserta tes perangkat desa, di mana yang bersangkutan meminta sejumlah uang, dijanjikan bahwa setelah memasukkan uang, peserta-peserta yang telah memberikan uang ini akan lulus tes perangkat desa. Salah satu dari 11 orang ini, anaknya tidak lulus tes perangkat desa, tetapi telah memasukkan sejumlah uang, masing-masing orang Rp2.350.000. Lebih lanjut, Placidus kemukakan mengingat peristiwa ini merupakan salah satu tindakan melanggar hukum atau pungli, di mana seseorang memanfaatkan kuasa dan jabatannya dengan mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi, maka harus diselesaikan secara hukum. Dari SP Labuan Bajo, Acak Masita melaporkan. Hingga Juli 2023 tercatat sudah sebanyak 116 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Sika. Kasus yang terjadi didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores atau TRUK F menyoroti tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sika. Hingga Juli 2023 tercatat sudah sebanyak 116 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sika. TRUK F menyampaikan Kabupaten Sika sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Heni Hungan, Sekretaris TRUK F menyebutkan, dari kasus yang ada, Kabupaten Sika bukan lagi menjadi tempat yang nyaman bagi perempuan dan anak. Dikatakannya kasus-kasus itu didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Namun demikian, pemerintah dan NGO yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak yang tengah gencar melakukan upaya-upaya pencegahan dengan sosialisasi dan edukasi hingga ke pelosok Kabupaten Sika ini menyimpulkan dengan jumlah kasus yang ada juga ada nilai positifnya, yakni korban atau masyarakat yang mengalami kekerasan mulai berani berbicara dan melaporkan kasus kepada lembaga pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah dan NGO untuk upaya-upaya pencegahan berupa sosialisasi itu sudah berjalan sangat maksimal. Itu hampir ke seluruh pelosok Kabupaten Sika, sehingga budaya masyarakat Sika yang awalnya selalu menutup kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun kekerasan seksual yang dimana pelakunya orang paling dekat dengan keluarga, itu akhirnya perlahan-lahan sudah mulai luntur. Korban mulai speak up ya. Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores atau TRUK F juga berharap kepada seluruh masyarakat agar tidak sungkan dan segan mengadu setiap tindakan kekerasan pada perempuan dan anak karena UPTD, PPA Sika, dan NGO siap menerima setiap pengaduan dari seluruh masyarakat Kabupaten Sika dan siap memfasilitasi kasus-kasus yang dilaporkan hingga tuntas. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.